Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wayan Sofi Hafiz, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas B25. Di sini saya akan melaksanakan tugas membaca kitab kuning yang berjudul kitab Taqrib, syarah dari Fathul Qarib. Namun sebelum membaca, saya akan bertawassul kepada pengarang kitab, yakni Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja. Biridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walil muallif wal musannif hadzal kitab ghafarallahu dzunubahu wa nawarallahu qabrahu wa yanfa'u ilmuhu syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana fid dharaini amin. Kitabut Thaharati, adapun menjelaskan kitab tentang bersuci. Al-miyahu alladzi yahjuzut tadhiru, adapun air yang boleh digunakan untuk bersuci. Biha sab'atu miyahin, yaitu terdiri dari 7 air. Yang pertama ma'us samai, yaitu air langit. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahari, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Wal miyahu, adapun air ala arba'ati aksamin, itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa itu yang pertama? Tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, yaitu air yang suci mensucikan selain air yang makruh untuk digunakan. Wahwal ma'ul mutlaki, adapun air tersebut disebut dengan air mutlak. Watahirun mutahirun makruhun, dan air suci mensucikan yang makruh isti'maluhu digunakan. Wahwa al-ma'ul musammas, yaitu air yang terkena panas matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirun li ghairihi, dan air yang suci tapi tidak mensucikan terhadap lainnya. Huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal atau air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis yang kurang dari 2 qolah. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bima khalatahu minat taharati, sebab tercampurnya dengan benda yang suci. Wa ma'un najasati, dan air najis. Wa huwa, adapun
air najis tersebut alladzi ghalatahu fihi najasah, yaitu air yang tercampur di dalamnya dengan najis. Wahwa dunal kullataini, adapun air yang tercampur dengan najis tersebut, air yang najis tersebut dunal kullataini, air yang kurang dari 2 kolah. Au kana kullataini fataghayyaru, atau air yang sampai 2 kolah akan tetapi berubah. Wal kullatani, adapun 2 kolah iku homsat mi'ata ritlin, yaitu 500 liter bil Baghdadi, menurut pendapat ulama Baghdad, takriban kira-kira fil asohi, yang sahih. Baik, demikian tugas saya membaca kitab kuning. Akan saya jelaskan apa yang barusan saya baca. Yang pertama, kitab Thaharati di sini menjelaskan adalah kitab tentang bersuci. Jadi air yang boleh digunakan bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air langit atau air hujan. Yang kedua yaitu air laut. Yang ketiga yaitu air sungai. Yang keempat yaitu air sumur. Yang kelima yaitu air mata air. Yang keenam yaitu air es. Dan yang ketujuh adalah air embun. Adapun macam air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci, mensucikan, akan tetapi tidak makruh untuk digunakan, seperti yang disebut dengan air mutlak. Jadi air yang 7 tadi itu disebut dengan air mutlak, tidak makruh untuk digunakan. Terus yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya adalah air musammas. Apa itu air musammas? Air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari. Selanjutnya yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan terhadap lainnya, yaitu seperti air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang berkurang dari 2 kolah yang digunakan, setelah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Selanjutnya yaitu air yang berubah sebab tercampur dari sesuatu yang suci. Jadi air itu sebenarnya suci, aslinya suci, tapi tercampur, air mutlak yang tercampur dengan misalnya benda yang suci. Ada pendapat ulama mengatakan benda yang suci yang bisa larut dalam air, seperti contohnya kopi, air gula, air susu, Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu air najis. Air najis adalah air yang berubah sebab kemasukan najis. Nah, air yang berubah sebab kemasukan najis ini ada 2 macam. Yang pertama adalah air yang kurang dari 2 kolah. Jadi air yang kurang dari 2 kolah ketika kemasukan najis itu sudah pasti najis. Dan yang kedua, air yang mencapai 2 kolah akan tetapi berubah. Apanya yang berubah? Jadi sifat dari air tersebut
berubah karena kemasukan najis. Jadi sifat air baik itu warna, salah satunya warna, atau misalnya bau, atau misalnya rasa air itu berubah karena kemasukan najis, maka air itu menjadi najis. Adapun dua kolah itu sama dengan 500 liter menurut ulama Baghdad, menurut perkiraan ulama Baghdad yang sahih. Baik, demikian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.